Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat tutor? Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat tutor, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pertemuan kedua dalam mata kuliah analisis kasus bisnis. Adapun kita akan membahas tentang pendalaman tentang analisis kasus bisnis. Kemarin di minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita menilai dari sisi aspek keuangan itu secara menyeluruh. Namun di pertemuan kedua ini kita akan masuk lebih mendalam lagi bagaimana kita menganalisis sebuah proyek atau investasi agar kita tidak salah dalam mengambil langkah. Oke, para sahabat tutor, marilah kita mulai mata kuliah analisis kasus bisnis dalam pertemuan kedua ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat tutor, berbicara tentang analisis, kita berbicara tentang bagaimana seseorang menganalisa, dalam arti kata bagaimana dia mensurvei, mengobservasi sebuah bisnis itu tergantung bagaimana ciri dan karakter seseorang. Tetapi sahabat tutor, dalam metodenya itu biasanya menggunakan teori yang sama, sahabat tutor. Tentu kali ini kita akan membahas salah satu metode dalam menganalisis kasus bisnis. Dalam bisnis itu kita menilai metode penilaian investasi. Adapun pendahuluan yang harus kita pahami bahwasanya dalam menilai suatu investasi, kita harus melihat bagaimana proyek tersebut. Apakah proyek tersebut bisa kita terima atau kita tolak? Maka untuk menilai itu butuhnya suatu analisa, ya. Adapun cara menganalisanya itu ada 7 metode ya sahabat tutor. Pertama ya seperti yang kita bahas di minggu kemarin, kita sudah membahas tentang metode ini, yaitu pertama metode payback periode,
atau PP, misalnya singkat, kemudian NPV, Net Present Value, terus metode accounting rate of the return, metode indeks profitabilitas, metode internal return atau IRR, metode modified internal return atau MIR, dan modifikasi NPV dan accounting rate of the return. Sahabat tutor, dalam kita menganalisa perlu sekali kita harus tahu kira-kira uang kita untuk balik modal itu berapa lama. Maka hal yang harus kita lakukan adalah dengan menggunakan analisa metode PP atau payback period. Payback period ini adalah metode pengembalian dalam jangka waktu berapa investasi kita itu balik modal dan berapa kira-kira laba ataupun increase modal kita itu akan meningkat. Untuk mengukur kecepatan kembalian dana dan investasi itu, ya itulah tujuan dari metode PP ini. Rumus metode PP ini yaitu adalah investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Jika usulan proyek ini kita terima, itu pengembaliannya lebih cepat. Contoh misalnya investasi kita itu untuk 1 tahun, misal contoh ya sahabat tutor ya. Namun ternyata melihat investasi awal yang kita taruh, ternyata arus kas yang kita terima itu lebih cepat. Jadi yang tadinya target kita 1 tahun modal kita itu kembali, ternyata dalam waktu 8 sampai 9 bulan modal kita akan kembali. Ini sangat layak sekali sahabat tutor. Namun jika lebih dari 1 tahun dari target awal kita, maka dianggap investasi kita atau proyek tersebut kita tolak saja atau tidak layak. Jika usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian lebih cepat yang dipilih. Jadi ini sahabat tutor, jika ada usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembaliannya yang lebih cepat yang dipilih. Jadi kita memilih yang mana yang layak dan tidak layak. Lanjut, contohnya begini sahabat tutor ya. Contoh arus kas setiap tahun jumlahnya sama. Usulan proyek investasi sebesar 450 juta. Ini adalah investasi awal kita. Perkiraan 450 juta kita ini dalam kontrak itu pengembaliannya ini adalah 5 tahun tanpa nilai sisa. Nah, jadi begini. Arus kas setahun yang dihasilkan selama umur proyek itu kan 150 juta. Dan umur proyek yang disyaratkan 4 tahun. Oke, maka dengan ini kalau kita asumsikan bahwasanya secara logika sebenarnya kita sudah bisa lihat 150 juta arus kas yang kita terima dalam waktu 1 tahun. Otomatis tinggal kita kalikan 3 atau 450 kita bagi 150, maka kita dapat dalam jangka waktu 3 tahun uang kita 450 juta itu kembali. Nah, namun karena proyek ini kontraknya 4 tahun, maka kita akan dapat keuntungan sebanyak 150 juta. Kan seperti itu sahabat tutor. Logikanya sudah bisa kita lihat bahwasanya proyek ini bisa kita terima. Oke. Begini cara perhitungannya bisa kita lihat ya sahabat tutor, seperti saya bilang tadi, 450 juta dibagi 150 juta dikali 1 tahun, maka dalam waktu 3 tahun itu uang kita bisa kembali. Dalam arti kata, kita tadi targetnya 450 juta itu 5 tahun. Oh, ternyata melihat arus kasnya dalam waktu 3 tahun, uang kita bisa kembali, maka proyek ini bisa kita terima. Ini salah satu cara analisa menggunakan metode payback. Lalu ada juga menggunakan rumus periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda-beda. Bagaimana jika misalnya nih arus kas yang kita terima mungkin tahun pertama kita dapat 150, tahun kedua nanti dapatnya 100, tahun ketiga nanti dapatnya 50 kan. Ini adalah ketidakpastian dalam bisnis. Maka kita perlu menggunakan perhitungan ya, menggunakan rumus payback di mana N ditambah dengan A kurang B dibagi C kurang B dikali 1 tahun. N ini adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. A itu jumlah investasi mula atau investasi awal. B jumlah kumulatif arus kas pada tahun
tahun ke N, pada tahun setiap tahunnya maksudnya sahabat tutor. Yang C, jumlah kumulatif arus kas pada tahun N ditambah 1. Oke. Kita lanjut, banyak contohnya seperti ini sahabat tutor. Contoh, ini jika arus kasnya itu berbeda-beda. Kita anggap investasi awal kita 600 juta. Umur ekonomis kita itu 5 tahun. Syarat periode pengembalian kita kan 2 tahun dan arus kas per tahun adalah sebagai berikut. Ini contohnya tahun pertama kita dapat 300 juta. Tahun kedua kita dapat 250 juta. Tahun ketiga kita mendapat 200 juta, tahun keempat kita dapat 50 juta, dan tahun kelima kita dapat 100 juta. Jadi bisa kita buat tabelnya seperti ini. Jadi tahun arus kasnya itu 300 juta, ya tahun pertama. Ini arus kas kumulatif, jadi 300 juga. Terus tahun kedua 250. Maka di arus kumulatifnya itu 300, ini ditambah 250. Jadi totalnya 550. Begitu juga seterusnya, 550 ditambah 200, jadi 750. Seterusnya, begitu seterusnya kita hitung sampai di tahun kelima. Itu arus kas kita dapat 100 juta dengan arus kas kumulatif 1 miliar. Oke. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Oke, target kita kan tadi kan 2 tahun ya Sobat Tutor ya. Targetnya 2 tahun. Walaupun kita mengukur itu 5 tahun. Tapi target kita kan 2 tahun. 2 tahun ditambah dengan 600 juta dibagi 550. 600 juta itu adalah investasi di awal kita. Oke, investasi mula-mula. Investasi mula-mula kita kan 600 juta. Kita kurang dengan salah satu kita pilih, itu yang B ya kan. Yang B itu adalah di tahun kedua, karena kan tahun terakhir kita kan cuma 2 tahun ya Sobat Tutor ya. Ini kan Sobat Tutor 2 tahun. Ini 2 tahun. Berarti kan tahun kedua itu kan 550 juta. Maka 600 dikurang 550 itu berarti sekitar selisihnya 50 juta. Lalu kita bagi. Kita bagi 750 dikurang 550. 500 ini tahun kedua. 750 ini adalah masuk ke tahun ketiga atau C kali 1 tahun. Maka pengembalian dana kita itu adalah 2,25 per tahun. Atau bisa dikatakan 2 tahun 3 bulan baru uang kita 600 juta itu akan kembali sahabat tutor. Maka periode pengembalian lebih dari yang disyaratkan, maka usulan proyek investasi ini ditolak. Kenapa ditolak? Karena lebih dari target kita, yaitu 2 tahun dana kita ini kembali. Ini kan jadinya 2 tahun 3 bulan. Tapi sebenarnya ini masih bisa kita toleransi ya sahabat tutor ya. Namun tentu penuh dengan resiko. Maka lebih saja dari batas maksimal, ini kita tolak. Kelemahan metode payback ini sahabat tutor itu tidak memperhatikan nilai waktu uang. Jadi begini sahabat tutor, kita kan ada yang namanya inflasi, kita ada namanya perekonomian itu tidak baik-baik saja. Itu bisa mengakibatkan percuma saja kita investasi, kita dapat untung, tapi ternyata keuntungan atau laba kita itu tidak lebih dari nilai inflasi. Atau juga bisa dikatakan tidak lebih dari suku bunga deposito. Ini yang membuat nilai uang kita itu tidak berharga. Percuma saja kita untung besar, tetapi tidak bisa membeli barang atau menggunakan uang tersebut untuk kegiatan investasi. Karena apa? Karena harga semua barang itu pada naik. Ini yang menjadi kelemahan metode PB ini, yang fokus kepada jumlah uang, tidak pada nilai uang. Lalu yang kedua, tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi. Nah, jadi dia hanya memikirkan ya udah kembali modal itu kembali, ya sudah dia terima. Sementara dalam akuntansi sahabat tutor ya, kita itu investasi itu ada yang biaya investasi, kan ada biaya operasional. Kan kita pernah bahas itu ya sahabat tutor. Kalau biaya operasional, anggap uang itu selesai karena jadi biaya digunakan untuk operasional perusahaan. Namun ada yang kita beli dalam arti kata biaya investasi, kita beli alat ya kan, kita beli kendaraan, ini kan tidak
habis barangnya, bisa kita jual lagi. Namun metode payback ini tidak membaca itu, sehingga ini menjadi kelemahan bahwa setiap proyek itu tidak semualah uang itu akan habis, kan ada juga yang masih mempunyai sisa, terutama pada aktiva tetap. Lalu ada kelemahan berikutnya itu tidak memperhatikan arus kas setelah periode pengembalian tercapai. Nah, ini yang yang menjadi kelemahan bahwasanya metode payback ini fokus kepada berapa lama jangka waktu saja. Tadi tidak memperhatikan. Tadi saya bilang tadi bahasanya uang itu 2 tahun 3 bulan. Contoh seperti tadi ya sahabat tutor. Oke 2 tahun 3 bulan. Kita kasih toleransi. Nggak apa-apa. Tapi kan proyek itu kan tidak selesai pada masa itu saja. Proyek bisa masih berjalan sampai kontrak habis. Nah, itu yang paling harus diperhatikan sahabat tutor. Walaupun pengembalian cepat ataupun pengembaliannya kita sesuai di luar dari target kita, namun sahabat tutor kita harus membaca kontrak juga. Atau proyek itu lama, jangka waktu lama. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan kita dalam investasi. Selanjutnya, untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka apa yang harus kita lakukan? Discount payback periode, atau di mana kita memberikan potongan ya, potongan. Contoh aliran kas di present value sebelum dihitung payback periodenya. Jadi contoh misalnya terhadap nilai uang itu kan kita lihat dari inflasi ya, dari inflasi. Bisa contoh nih, ada uang 1.000, 1.000 ini dulu kita bisa beli bakso bakar 1 tusuk kan gitu. Nah, kalau metode payback ya kita sudahlah anggap besok tahun depan kita bisa beli 2 bakso tusuk. Ternyata bakso tusuk tadi harganya sudah naik. Jadi 1.100, otomatis kita nyimpan uang dulu sampai tahun depan itu kita beli 2 pun dengan harga yang 2.000 tentu tidak bisa kita beli. Karena apa? Karena harga bakso tusuk tadi sudah menjadi 2.200 2 buah. Kan gitu sahabat tutor. Maka perlu kita menilai dari sisi present value. Present value kita nengok apakah berapa tingkat inflasi di perekonomian. Contoh kita bisa lihat di Bank Indonesia atau di perbankan kan kita bisa tahu inflasi setiap tahunnya. Atau kita juga bisa lihat kita bandingkan dengan tingkat suku bunga deposito, oke? Nah, bisa juga kita lihat sehingga uang yang dihasilkan tahun berikutnya itu bernilai, sahabat tutor. Kemudian ada metode diskon payback period yang tidak memperhitungkan aliran kas keluar payback period. Artinya gini, ya kita tentu berikanlah kesempatan atau potongan. Ya kalau memangnya proyek kita ini, uang kita ini kembali dalam waktu. Contoh misalnya kontrak kita 2 tahun, kita target 1 tahun. Oke, ternyata 1 tahun 2 bulan. Ya kita kasihlah bahwasanya ya tahun berikutnya kan kita bisa untung. Jadi kita ikutin saja sampai proyek selesai. Itu yang menjadi batas maksimal, bukan perkiraan uang kita kembali. Jadi kita lihat dari batas maksimal kontrak proyek itu atau kontrak investasi itu. Contoh seperti ini, sahabat tutor bisa kita lihat diskon payback periode ini, contoh investasinya 500 juta, harus yang kita keluarkan itu 300 yang tahun pertama, dengan diskonto 12%, itu dikali 0,893 per tahun ya, ini per tahunnya sahabat tutor ya. Jadi angka diskontonya itu adalah 267, maka kumulatifnya 267. Terus 250 dengan diskon 12% juga, tentunya makin lama makin berkurang, maka diskon 199. Begitu juga kita ini kita memperbandingkan dengan keuangan setelah adanya proyek kita selesai, misalnya proyek kita selesai, maka bisa kita lihat kumulatifnya itu 761 juta, kan ini juga masih untung. Pada tahun kedua investasi belum selesai. Ya, jadi kita bisa ada present value lagi uang sebesar 761 juta ya. Ini yang harus kita pertimbangkan sahabat tutor. Jadi masih layak lah walaupun lewat jangka waktu. Penyelesaian perhitungan ini sahabat tutor ya seperti tadi sama kurang lebih sahabat tutor N tambah dengan A kurang B. A ini adalah investasi awal, B ini adalah investasi tahun kedua.
C-nya ada investasi tahun ketiga, B-nya investasi tahun kedua, 2 ditambah 600, 460 dibagi 609, 467, ya, maka 2 sama dengan 132 dikurangi 104, 2, jadi sama dengan 2 ditambah 0,93, jadi 2 tahun 11 bulan 19 hari ya sahabat tutor. Ini uang kita ibarat kata memiliki keuntungan yang besar. Jadi bisa kita perhatikan dia kan yang seharusnya tadi 600 juta investasi awal, kita dapat sekitar 726 juta sesuai hitungan yang sebelumnya. Oke, contoh kasus berikutnya ini dengan metode buyback, yaitu contoh misalnya kita investasi proyek A dan B masing-masing itu 500 juta, di mana di proyek A kita masukkan di tahun pertama itu 250 juta, terus arus kas proyek B 100 juta, terus ini 230, 150, jadi ini arus kasnya. Dengan contoh kasus seperti ini, mana yang lebih baik ya sahabat tutor, mana yang lebih baik, proyek mana yang lebih baik kita pilih. Contoh ya, kita akan mendapat arus kas sebanyak 250 juta ini ya. Ini 250 juta nih proyek A ini. Di awal dia bagus banget, tapi semakin lama semakin menurun. Sementara di proyek B di awal tuh kecil, semakin lama semakin meningkat. Maka melihat dua kasus ini, maka proyek mana yang harus kita ambil? Maka perlu kita hitung dulu. Perlu kita hitung itu adalah payback-nya dengan NPV-nya. Nah, ini modifikasi sahabat dokter ya. Nah, modifikasi. Kita nonton NPV-nya. Contoh, NPV itu apa sih? NPV itu adalah perhitungan nilai arus kas dari investasi modal di masa yang akan datang dengan mempergunakan suatu tingkat suku bunga kemudian dibandingkan dengan nilai investasi semula yang dilakukan. Yang B, menggunakan pertimbangan bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi bila dibandingkan nilai uang pada waktu mendatang karena adanya faktor faktor bunga ya, bunga bank, adanya inflasi juga. Jadi sahabat tutor, kita bisa lihat apakah kita ingin mendapatkan keuntungan di awal lebih besar atau mendapat keuntungan di akhir lebih besar. Ini kembali kepada sahabat tutor melihat dari sisi bukan jumlah nominal uangnya, tapi bagaimana memperbandingkan uang arus kas tadi, uang yang kita terima tadi dengan tingkat suku bunga perbankan ataupun tingkat inflasi. Kriteria penerimaan proyek pertama, MPV positif. Jika kita terima proyek, maka PV, present value, harus lebih tinggi dari investasi awal. Ingat sahabat tutor, bahwasanya di sini kita mengharapkan keuntungan yang maksimal. Apabila kita MPV kita tolak, jika PV-nya lebih kecil dari investasi awal, jika rugi atau apa, kita harus menginvestasikan uang kita. Jadi jangan kata rugi ini mungkin uang kita meningkat tapi tidak bersamaan atau lebih kecil daripada tingkat suku bunga. Jika dua proyek bersifat saling meniadakan, maka yang dipilih adalah proyek dengan MPV tertinggi. Jadi gini ya, jika misalnya sama-sama menguntungkan nih sama, maka carilah MPV tertinggi. Ingat, NPV tertinggi ada uang pada saat ini lebih tinggi nilainya dibandingkan uang pada masa depan. 1 juta saat ini lebih besar nilainya dibandingkan 1 juta yang akan kita terima pada tahun depan. Nah, jadi kita bisa pilih. Kalau misalnya NPV ya udah, berarti ya keuntungan lebih awal kita dapat itu yang kita ambil. Oke. Rumusnya seperti ini sahabat tutor ya, agak sedikit banyak banget sahabat tutor. Sebenarnya sih sahabat tutor bisa cari ada kalkulator investasi dengan menggunakan NPV ini sahabat tutor ya. Jadi CF ini adalah arus kas sahabat tutor ya. Ini arus kas tahun pertama, ini arus kas tahun kedua, arus kas tahun ketiga, keempat dan seterusnya. N ini adalah I ini adalah biaya modal dikurangi tingkat bunga. Ya, ini kan kita kalau MPV itu selalu membaca tingkat suku bunga perbankan, sahabat tutor ya. Biaya modal itu adalah satu, kita anggap CF ini satu ditambah biaya modal, maka terjadilah jadi uang tuh misalnya nih 1.000 uang investasi kita, ya kita anggap itu 1.001 ya.
Karena kan nilai A ditambah I berarti ada ini tingkat suku bunga kita bandingkan kalau bunga perbankan kita nabung itu dapat bunga 10% misalnya berarti kan 1.000 tambah 10%, 10% dari 1.000 otomatis kan 100 jadi 1.100. Nah, seperti kita bandingkan dengan investasi kita di awal melebihi dari tingkat suku bunga kita simpan uang kita di perbankan, di kita depositokan atau kita usahakan. Jadi kita lihat dari NPV itu nilai uang. Karena kenapa kita lihat tingkat suku bunga bank, tingkat suku bunga bank karena pasar uang itu adalah perbankan. Jadi perlu kita menghitung tingkat inflasi. N itu adalah umur proyek, O itu adalah investasi awal. Ini maksudnya total ya sahabat tutor ya. Total investasi awal kita berapa. Ini CF ini harus kas uang yang kita hasilkan setiap tahunnya. Dan untuk kasus saya gini sahabat tutor. Suatu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 40 juta tanpa nilai residu dan arus kas per tahun sebesar EP 12 juta selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 20%. Jadi kita dapat arus kas setiap tahunnya itu 25 juta, 12 juta, maaf 12 juta selama 5 tahun dengan tingkat pengembaliannya yang disyaratkan 20%. Bagaimana jawabannya? Kalau saya lihat di sini, MVV adalah arus kas dikali faktor diskonto dikurang OI. Ini kita mudahkan rumusnya sahabat tutor. Tadi kan CF dibagi 1 ditambah I pangkat 1 kan gitu sahabat tutor ya. Nah, begitu juga seterusnya, seterusnya dan seterusnya dikurangi OI. OI itu ada investasi awal. Jadi kalau kita lihat faktor diskontonya kan 12 juta kali 2,9 faktor diskontonya yang tadi 20% kan yang dari kasus pertama itu 2,99 sahabat saudara paybacknya dikurangi 40 juta otomatis NPV kita yaitu 35 juta dikurangi 40 juta maka minus 4 juta 4.112.800. Jadi urusan proyek ini negatif ya sahabat saudara NPV-nya itu negatif sehingga kita tolak. Kenapa? Karena nilai uang kita ya nilai uang kita investasi 40 juta itu di masa akan datang nilai sebenarnya cuma 35. Walaupun misal contoh sahabat tutor nominalnya itu 45 juta misalnya. Nominalnya 45 juta. Tapi ternyata sahabat tutor itu kecil. Arus kas itu ternyata kecil. Ya, kalau kita hitungkan 12 juta itu arus kasnya kecil. Jadi kita perlu lebih besar lagi pendapatan tiap tahun. Jadi kita bisa menilai dari awal memperkirakan ternyata dengan arus kas 12 juta kita tidak untung. Maka arus kasnya harus kata ya investasi apa laba yang kita terima, uang yang kita terima ya sebetulnya. Selanjutnya, perhitungan MPV menggunakan tabel bunga dan arus kas setiap tahun jumlahnya berbeda-beda. Ini bisa kita lihat ya. Kalau ini tinggal kita kali-kalikan satu tahun tingkat suku bunga, maka ini kali ini dapatnya berapa dapat kita totalin aja. Ini kalau kita hitung mempertimbangkan dalam arti kata bunga deposito ya misalnya kita mau tabung aja deh daripada buat usaha, usaha ini gagal kan gitu. Untungnya tidak besar, tidak tidak sebanding dengan kita melakukan yang namanya tabung atau deposito ya bisa kita bandingkan juga sih. Selanjutnya sahabat saudara kita lihat contoh kasus yang berbeda dengan kasus berbeda contoh misalnya mempertimbangkan usulan investasi sebesar 700 juta dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 15%. Perkiraan arus kas seperti ini ya. Sama seperti yang tadi 300 tahun pertama, tahun kedua 250, tahun ketiga 200, tahun keempat 50, dan tahun kelima 100 berkurang terus sebanyak 550 ya. Dengan tingkat pengembalian itu 15%. Nah, seperti ini sahabat tutor. Kita bisa cari diskontonya dan suku bunga. Ini bisa kita dapatkan dengan meningkatkan 15% itu. Ini namanya nilai uh, tingkat suku bunga kumulatif ya sahabat tutor ya. Nah, kita bisa bisa nengok tabulasi di internet atau tabulasi bank. Kalau 15% itu berapa tingkat suku bunga 0, berapa. Kita hitunglah jika menggunakan ini tabel perbankan sahabat tutor. 3,15% dapat 160 jumlahnya 716 maka tingkat investasi awalnya itu 700 juta maka nilainya positif A ini dapat dikata kita nabung lebih baik dibandingkan kita investasi usaha. Nah,
Ini makanya dianggap layak karena uang kita meningkat sahabat tutor dan itu sesuai dengan harapan kita. Inilah gunanya net present value menilai dari sisi nilai uang itu sendiri, bukan dari sisi bisnisnya. Lalu kita menggunakan metode profitabilitas indeks. Profitabilitas indeks itu menilai dari perbandingan keuntungan sahabat atau perbandingan antara present value dikurangi present value arus kas dengan investasi awal. Rumus PI-nya adalah CS, CB-nya adalah investasi awal. Arus kas ya, current finance artinya ya dibagi satu ditambah I, satu tambahnya adalah satu investasi awal kita ya, ditambah I ini ada rate-nya, interest rate-nya bunga dibagi investasi awal maka baru kita dapat berapa indeks profitabilitasnya. Contohnya begini, jika PI lebih besar dari satu maka itu layak kita terima. Berarti kan lebih besar dari investasi awal kita. Jika PI lebih kurang dari satu maka itu tidak layak atau bisa kita tolak. Contoh kita hitung saja. Ini dengan contoh yang kasus yang sama ya, sahabat kita dapat 716 juta, maka OI-nya 700 juta, maka NPV-nya 16 juta 895. Oke. Dari indeks keuntungan 716 juta dibagi 700 juta. Ya, ini 716 juta ini kumulatif kita ya. Dibagi 700 juta tentu PI-nya adalah 1,024. Berarti kan lebih dari satu. Maka investasi ini anggap layak. Sungguh mudah sebenarnya Sobat Tutor untuk menggunakan metode ini. Sangat mudah sekali. Kita hanya membanding-bandingkan. Kita jago dalam perhitungan untuk menilai tingkat suku bunga itu paling penting Sobat Tutor. Itu yang perlu Sobat Tutor cari. Sebenarnya sih gampang Sobat Tutor bisa melihat tabulasi perbankan itu aja. Lalu kita menggunakan average of the return atau metode menggunakan angka keuntungan menurut akuntansi. Average ini menggunakan laporan akuntansi dan dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi. Jadi caranya itu rata-rata laba, ini rata-rata laba bersih ya sahabat ya, yang setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi. Layak apabila tingkat keuntungan lebih besar daripada rata-rata investasi atau yang diharapkan. Ditolak jika keuntungannya lebih kecil dari yang diharapkan. Oke, ini juga sama. Tinggal dibanding-bandingkan saya sobat tutor. Metode internal of the return yaitu tingkat pengembalian internal, IRR, tingkat bunga yang dapat menjadikan NPV sama dengan nol karena PV harus kas pada tingkat bunga tersebut sama dengan investasi awal. Jadi tingkat pengembalian internal itu kita pastikan tingkat bunga yang menjadikan NPV sama dengan nol. Jadi mana uang yang kita terima itu harus sama dengan NPV yang sudah kita hitung pada uh, perhitungan dalam perbankan jika kita menaruh uang di bank. Metode ini memperhitungkan nilai waktu uang sahabat tutor. Jadi arus kas yang didiskontokan, asas dasar biaya modal dan tingkat bunga. Jadi kita bandingkan aja. Si gampang sebenarnya kita bandingkan aja. Uang kita terima di tahun depan dengan bunga yang kita hitung kemudian tahun depan ya kita kita bandingkan saja. Jika memang sama ya udah berarti nol itu oke. Jika memang lebih kurang ya tidak bisa kita terima atau negatif. Keputusan investasi itu terjadi gini, saudara. IRR lebih besar dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, usulan bisa terima. Jika IRR-nya lebih kecil dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka usulan ditolak. IRR kemudian bisa kita cari dengan metode coba-coba, bisa juga langsung dengan menggunakan kalkulator keuangan software spreadsheet. Ada itu, saudara. Gampang sekali sekarang. Rumus IRR-nya lumayan juga hampir sama tadi, sahabat tutor ya, dengan rumus NPV tadi. Cuma di sini dianggap nol, maka seperti dibuat persamaan dalam matematika. Ini dalam matematika ekonomi, sebetulnya persamaan akuntansi atau persamaan ekonomi, ada persamaan penawaran dan permintaan seperti itu kurang lebih. Jadi kita buat CF ini adalah current finance, itu adalah arus kas. Terus ini satu itu biaya modal, kita anggap satu sebagai konstanta, itu ada interest atau tingkat suku bunga. N itu adalah waktu, O itu adalah investasi awal. Langkah-langkah menghitung IRR itu hitung PV arus kas yang dihasilkan, usulan proyek investasi dengan menggunakan tingkat suku bunga yang dipilih
secara sembarangan, kita pilih saja, tinggal hitung aja, bandingkan hasil perhitungan poin satu di atas dengan investasi awal kita. Jika hasilnya negatif, coba dengan suku bunga yang lebih rendah. Jika hasilnya positif, coba dengan suku bunga yang lebih tinggi. Jadi kita bisa bandingkan, kita anggap aja lah, kita perkirakan tingkat suku bunga perbankan sekarang berapa, misalnya 7%, 7% kita pakai. Ternyata nilainya negatif, ya udah berarti nggak bisa dengan tingkat suku bunga 7% kita turunkan kayak gitu. Kalau misalnya positifnya, oh iya, kita tidak usah pakai pakai tingkat suku bunga yang tabungan atau deposito, kita pakai tingkat suku bunga kredit yang lebih tinggi. Itu untuk memastikan bahwa saya kalau kita pinjam uang menggunakan uang perbankan tuh lebih lebih tinggi tingkat pengembalian dana kita atau keuntungan yang kita dapatkan. Biasanya bunga yang tertinggi itu adalah bunga kita kredit. Kalau bunga deposito atau bunga perbankan itu bunga kita nabung. Biasanya lebih kecil daripada bunga kredit. Seperti itu. Oke, selanjutnya poin kedua di atas sampai PV-nya mendekati selisih PV dengan investasi awal sama min 1 dan plus 1. Menentukan tingkat diskonto dari usulan proyek investasi tersebut dengan teknik interpolasi. Contoh kasus ini, contohnya misalnya kita investasi sebesar, ada usulan sebesar 112 juta 500 ribu rupiah dengan tingkat pengembalian disarankan 15%, perkiraan arus kas seperti ini 45 375 30 225 sampai 15 juta. Maka kita hitunglah sahabat tutor, itu pertama arus kasnya tadi itu 45 ya saudara. 45 terus 35, itu tinggal hubungannya itu kita cari tabulasi ya sahabat tutor, 13% itu berapa? Jadi 13% per tahun ya sahabat tutor. 13% per tahun maka 45 kali 0,885 itu menghasilkan nilai sekarang 39, terus tingkat suku bunga yang real misalnya ini suku bunga yang perbankan 12%, maka nilai privy kita ada 40. Jadi secara ini memang 13%, tapi secara ada itu 12%, maka kita masih ada selisih untung. Maka di sini kita bisa lihat total MPV kita pada nilai PV-nya, ya, pada nilai PV-nya 111, yang investasi kita ada yang 12% itu 114, maka ini modal awal kita, maka kalau kita menggunakan tingkat suku bunga 13%, maka akan minus sebanyak 575. Kalau kita menggunakan tingkat suku bunga lebih kecil, tentu kita akan untung 1,739. Terus ada sendiri. Begitu juga dengan perhitungan interpolasi berbasis 12% dan 13% bisa dilihat sendiri. Sahabat tutor, di totalnya saja kita ambil total 14 ini dari ini, sahabat tutor, ini dan ini total PV-nya. Ini total yang 13%, ini total yang 12% ya. Oke, kita masukkan aja interpolasinya. Untuk PV 12 kali ini sekian, maka totalnya 2, 3, 15, itu selisih 1%. Untuk IP-nya banyak 1,7450. Juga kesimpulan kita buat total. Kalau kita bisa lihat sendiri. Untuk mencari nilai IRR basis 2%, yaitu ini tinggal kita bandingkan aja, sahabat-sahabat, 12 ditambah dengan 1.750 dibanding dari kemarin kali 1%, maka 12% ditambah 0,5% ini dalam arti basisnya 12 artinya 12% sebetulnya. Begitu juga sama dengan 13%, maka nilai R lebih kecil dari 15%, maka usulan proyek investasi ini ditolak. Karena apa? Karena tidak disyaratkan kan 15% soalnya. Kita menginginkan pengembalian dalam waktu dalam tempo 15%. Dalam tingkat suku bunga 15%. Kasus kesertanya jumlah yang sama, misalnya 24 juta, contoh kita ada investasi 80 juta, menghasilkan arus kas sebanyak 24 juta selama 5 tahun. Lalu sahabat tutor bisa baca sendiri, tingkat pengembalian yang diserahkan 12%, berapa besar IRR-nya, apakah boleh diterima atau ditolak, ini bisa sahabat tutor hitung. Coba sahabat tutor pelajari, saya tidak menjelaskannya ini hampir sama seperti yang tadi ya sahabat tutor ya. Silakan dilatih untuk dihitung kembali dengan menggunakan faktor diskonto persentase yang berbeda atau nilai berbeda. Jawabannya seperti ini, kurang lebih sahabat tutor ya. Ini hasilnya.
Lalu kita menggunakan metode IRR atau MIRR, itu modified internal yang sudah dimodifikasi. MIRR ini adalah tingkat diskonto yang mengakibatkan nilai sekarang dari biaya proyek sama dengan nilai sekarang dari nilai akhirnya, di mana nilai akhir proyek adalah jumlah nilai masa mendatang dari kas masuk yang dimajemukkan terhadap biaya modal perusahaan. Rumusnya ini agak sedikit ini, soal tutor ya, agak sedikit gimana gitu soal tutor. Tapi sebenarnya bisa soal tutor kan diajari internet mah gampang soal tutor. Sudah ada kalkulator-kalkulator investasi yang memudahkan kita dalam perhitungan untuk mencari MIRR. Jadi kriterianya begini sobat tutor, MIR-nya jika tingkat MIR lebih tinggi besar pada tingkat pengembalian maka diterima, jika MIR-nya lebih kecil dari tingkat pengembalian maka ditolak. Untuk kasusnya seperti ini. Kan pertama kita investasi awal 600.000 dolar dengan tingkat pengembalian 10%, jangka waktunya 3 tahun, di mana arus kas sekitarnya 2.000, 3.000, 4.000. Itu seperti ini ya, 2.000 misalnya yang awalnya ini contoh, dan contoh pertama ya, 2.000. 1/10 ini adalah 10%-nya ini ya, 1/10 ya, 10%. Nah, pangkat 2 ditambah 3.000 sebagai pangkat 1. Nah, jadi dari 3 tahun itu mulai dari 3 tahun itu dimulai dari 0 saya. Nah, 0 itu tahun pertama tidak dihitung, kedua 2 tahun, 1 tahun, dan 3 tahun pangkat 2, pangkat 1, pangkat 2. Hasil seperti ini, maka dapatlah 930. Ini berarti berdasarkan rumus MR di atas, kita bandingkan 6.000 di sama dengan kita persamaan 920 dari ini dibagi 1 ditambah MR pangkat 3 tahun, jadi 1 MR-nya itu 6.000, MR di awal kan 6.000. Jadi 1 MR3 kita balik seperti persamaan, dapatlah 9,3. Ini agak ya tricky satu terus, ada akar-akar pula, akar 3, maka dapatlah sebesar 17,45%. Kita asumsikan arus kas dari semua proyek diinvestasikan kembali dengan tingkat pengembalian sebesar IR proyek. KMR dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui profitabilitas perusahaan. Contoh kasus seperti ini, saudara bisa sahabat kita lihat sendiri. Untuk kasus arus kas ini berapa ya arus kas setiap tahunnya. Itu sahabat bisa perhatikan sendiri. Lalu ya. Baiklah sahabat tutor, ini bisa dicoba contoh kasusnya dihitung-hitung oleh sahabat tutor dan menganalisa metode nilai aset. Ini akan menambah analisa sahabat tutor dalam membaca laporan keuangan secara detail. Tadi kita baca aspek keuangan itu macam-macam sobat tutor. Yang jelas aspek keuangan itu ada di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 5 ya sobat tutor ya di dalam standar akuntansi. Yang pertama itu laporan posisi keuangan atau bisa kita sebut dengan raja, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Jadi itu akuntansi dalam aspek keuangan. Namun kita baca lagi lebih spesifik lagi di pertemuan kedua ini, kita baca dari segi investasinya saja, berapa uang yang kita dapatkan jika kita menginvestasikan uang kita dalam suatu bisnis. Itu kita lebih detail lagi membaca, menghitung dengan kalkulasi yang tepat, dengan perhitungan yang tepat sehingga tidak terjadi miss dalam berbagai metode. Baik metode menggunakan metode PP atau PB period ataupun metode NPV, boleh juga metode accounting of the return atau IRR juga, internal rate of the return. Silakan sahabat tutor menggunakan berbagai metode. Namun biasanya metode yang sering dipakai itu adalah metode NPV dan metode payback, itu biasanya. NPV digunakan untuk menilai uang, membandingkan antara nilai uang itu dengan tingkat suku bunga perbankan saat ini. Metode payback project untuk menilai berapa lama uang kita bisa balik modal. Oke, sahabat tutor, agak sedikit ya, nama juga analisis kasus keuangan memang so hard. Ini salah satu
mata kuliah yang bukan main-main sebetulnya. Memang tingkat untuk menganalisa ini bisa saya katakan minimal kita manajer sahabat tutor, tidak bisa hanya sekedar seorang staf untuk menilai, bahkan kita berpikir sebagai seorang pemilik perusahaan. Jadi perlunya kita mempunyai keilmuan dalam menganalisa, ataupun kita ada tangan kanan atau tangan ke orang kepercayaan dari si pemilik modal. Tentu kita harus mempunyai perhitungan yang tepat, perhitungan yang baik, sehingga keputusan investasi itu bisa saling menguntungkan. Oke, sahabat tutor, demikianlah pertemuan kedua kita di minggu kedua ini. Mudah-mudahan sahabat tutor paham. Sekali lagi saya ingatkan sahabat tutor untuk aktif di dalam diskusi, di dalam membuat tugas, ya sahabat tutor, karena itu yang menentukan penilaian sahabat tutor. Buatlah jawaban yang menurut sahabat tutor saya sangat menghargai kejujuran, saya sangat menghargai yang namanya kemurnian dalam penulisan dan jawaban, dibandingkan sahabat tutor benar jawabannya tapi itu adalah hasil plagiasi atau copas, apalagi plagiasinya diambil dari temannya sendiri. Oke, ya mudah-mudahan ilmu yang saya berikan, sharing-sharing knowledge yang saya sampaikan sahabat tutor bisa dipahami dan kita saling berbagi ilmu. Saya akhirnya membaca hamdalah. Bila alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat tutor yang menjalankannya. Sampai jumpa minggu depan. Be smart and be creative.